Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Alfi Rahmat dengan nomor NIM 2010842024, mahasiswa program studi Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Lia Aryani, SSMSI, dan Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Banjir Lahar Dingin di Bukit Batabuah tahun 2024. Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Ring of Fire, sehingga memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Berdasarkan dari data BNPB, sepanjang tahun 2021 sampai 2023, Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan kejadian bencana, terutama banjir dan cuaca ekstrem yang berdampak kepada kerusakan pemukiman, infrastruktur, dan timbulnya korban jiwa. Salah satu bencana besar yang terjadi adalah banjir lahar dingin. Sebagai turunan dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi, peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Mei tahun 2024 yang menyebabkan nagari Bukit Batabuah di Kabupaten Agam menjadi wilayah yang terdampak paling parah dengan 16 rumah hilang, 19 rumah rusak berat, dan 30 rumah rusak sedang. Selain itu, terjadi kerusakan lahan pertanian, akses jalan, jembatan, serta menimbulkan dampak sosial berupa trauma dan ketidakpastian bagi masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki landasan hukum melalui Perda Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan bencana. Pelaksanaan tahap tanggap darurat merupakan salah satu fase paling krusial karena menuntut tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi, dimulai dari evakuasi korban, penyelamatan, penyediaan kebutuhan dasar, hingga pemulihan sarana vital. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara teori dan realita. Misalnya, koordinasi antar lembaga bantuan masih belum seragam, distribusi bantuan tidak merata di awal tahap tanggap darurat, keterbatasan alat berat yang diakibatkan dari putusnya beberapa akses jalan dari eh, pusat pemerintahan yang memperlambat pembukaan akses jalan, dan informasi potensi banjir susulan belum tersampaikan secara maksimal. Hal ini menunjukkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana idealnya. Pada bagian fenomena empiris, penelitian ini tidak berfokus pada dampak bencana, tapi pada dinamika pelaksanaan kebijakan tanggap darurat banjir lahar dingin yang terjadi. Pelaksanaan penanggulangan bencana melibatkan banyaknya aktor dengan kewenangan yang berbeda-beda seperti BNPB, pemerintah nagari, TNI Polri, relawan, dan lembaga kemanusiaan. Kolaborasi antar aktor tersebut belum sepenuhnya berjalan secara ideal, sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan menunjukkan variasi yang menarik untuk dikaji. Sementara, pada fenomena teoritis, implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang tersedia, tetapi oleh sejumlah faktor teoritis seperti standar kebijakan, sumber daya, pelaksana, komunikasi, dan lingkungan. Dalam konteks kebencanaan, seluruh variabel tersebut diuji oleh tuntutan waktu yang cepat dan kondisi yang krisis, sehingga implementasi menjadi lebih menantang. Pertemuan antara fenomena empiris dan fenomena teoritis inilah yang menjadi penelitian ini relevan untuk dikaji untuk melihat bagaimana kebijakan tanggap darurat dijalankan di Bukit Batapuh. Dari latar belakang tersebut, muncullah pertanyaan, bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat banjir lahar dingin di Bukit Batabuh pada tahun 2024 ini. Dan untuk penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat banjir lahar dingin di Bukit Batabuh pada tahun 2024.
Untuk manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan kajian administrasi publik, khususnya di bidang implementasi kebijakan bencana. Dan manfaat praktis dari penelitian ini tentunya memberikan rekomendasi bagi BPBD Kabupaten Agam dan pemerintah nagari dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana di masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, tinjauan pustaka. Dari penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian dahulu yang menjadi landasan peneliti dalam menulis penelitian ini. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Atrin Christopher Setiwati pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan berjalan baik, namun masih terkendala dalam koordinasi, anggaran, dan sarana prasarana. Penelitian kedua dilakukan oleh Delvin Karatu pada tahun 2022 yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di daerah Salok Aya, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan gempa bumi telah sesuai dengan regulasi, tetapi terhambat oleh mekanisme penyaluran bantuan, keterbatasan SDM, serta dinamika sosial dan politik. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nabila Rahman Silmi pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terkendala dengan kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian keempat dilakukan oleh Elvis Tampu-Bolon pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Garut dengan studi pada bencana kekeringan di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan. Temuan dari penelitian ini menemukan bahwa kebijakan belum berjalan secara optimal akibat lemahnya koordinasi, awal tanggap darurat, dan keterbatasan sumber daya, sehingga status tanggap darurat harus diperpanjang. Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti masih menemukan adanya kesenjangan atau gap dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu dengan penelitian dari peneliti tulis, yang mana belum adanya penelitian yang membahas implementasi kebijakan penanggulangan bencana, terkhususnya pada tanggap darurat bencana yang diakibatkan oleh aktivitas turunan dari bencana vulkanik pada tingkat regional yang menggunakan teori Van Meteren dan Van Horn. Dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meteren dan Van Horn sebagai landasan analisis utama. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi, dan antar organisasi pelaksana dan aktivitas penguatan, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Keenam variabel tersebut akan menjadi indikator dalam menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, baik untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pengimplementasiannya. Dalam penelitian ini, skema pemikiran untuk jalannya bagaimana penelitian ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan berlanjut kepada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan bencana dan berlanjut pada implementasi kebijakan penanggulangan dan menjadi judul penelitian dengan judul implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana banjir lahar dingin pada di Bukit Batabuah tahun 2024.
Selanjutnya itu dari keberhasilan implementasi kebijakan menurut parameter 9 dan definisi konsep dari penelitian ini yaitu untuk eh, yang pertama itu implementasi kebijakan dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan pemerintah melalui program dan tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Yang kedua, penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merujuk pada serangkaian upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, menanggapi, dan memulihkan dampak bencana melalui langkah yang terencana dan terpadu. Selanjutnya, tanggap darurat. Tanggap darurat diartikan sebagai kondisi yang ditetapkan setelah terjadinya bencana, yang ditandai dengan pelaksanaan langkah cepat untuk menyelamatkan korban, menanggulangi dampak, memenuhi kebutuhan dasar, dan menstabilkan kondisi wilayah terdampak. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian metode penelitian kualitatif, deskriptif dalam pendekatan penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam memperoleh data secara mendalam sesuai realitas di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling dan accidental sampling untuk memastikan data yang diperoleh dari pihak yang relevan dan memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tanggap darurat. Peneliti berperan dimulai sebagai instrumen utama dalam penelitian yang dimulai dari proses pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Proses penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan informasi awal, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil temuan. Audit analisis dari penelitian ini mencakup BPBD Kabupaten Agam, Dinas Sosial Kabupaten Agam, Tagana Kabupaten Agam, dan Basarnas Kota Padang. Teknis analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sekian presentasi yang presentasi seminar presentasi proposal saya pada pagi hari ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.